Hadirin rahimakumullah, Quran surah Al-Fatihah yang sering kita baca disebut Al-Fatihah karena memang dia adalah Fatihatul Kitab. Dia pembuka dari kitab Al-Quran. Al-Fatihah juga disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang senantiasa dibaca berulang-ulang. Kita tahu di dalam salat tidak sah salat kita kalau tidak membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab, induknya kitab. Salah satu maknanya adalah karena di dalam surah Al-Fatihah itu terkandung intisari dari isi Al-Quran. Di dalam Al-Fatihah itu terkandung poin penting yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan hadirin rahimakumullah, kalau kita cermati ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah, paling tidak ada 3 poin penting. Ada 3 poin penting atau 3 kandungan yang sangat penting, dan itu merupakan kunci keselamatan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka tidak heran kalau kemudian surah Al-Fatihah ini senantiasa dibaca berulang-ulang, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan agar dia selalu dibaca di dalam salat kita. Karena memang terkandung nilai-nilai ajaran Islam yang sangat penting, yang merupakan kunci bagi keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat. 3 kunci keselamatan itu, yang pertama adalah tentang al-ma'rifah, tentang pengenalan, pemahaman, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat surah Al-Fatihah ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tersirat di dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sedang memperkenalkan dirinya, dan kita hamba-hambanya diajak untuk memiliki ma'rifah, memiliki pengetahuan, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, al-asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Rabb. Dia adalah pencipta, pemelihara, pengatur, pemilik alam semesta ini. Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, yang ihsannya, kebaikan-kebaikannya senantiasa terus mengalir kepada manusia. Apakah manusia itu dalam keadaan taat ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala tertanam di dalam diri kita al-ma'rifah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengetahui tentang bahwa Allah ini adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Dan dengan menyadari, dengan tumbuhnya rasa kesadaran akan banyaknya nikmat yang terlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kokohlah ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu akan bisa tumbuh semangat, motivasi ibadah di dalam dirinya apabila dia memiliki asy'ur
bikathrati ni'amillah. Apabila dia menyadari tentang begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ini agar tertanam di dalam diri manusia kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Muncul, tumbuh kesadaran asy'ur, perasaan bi'azamatillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahimakumullah, tanpa al-ma'rifah, pengenalan ini, maka kita hamba-hamba Allah ini akan cenderung untuk condong kepada hawa nafsu, cenderung kepada syahwat. Maka diingatkan terus di dalam surah Al-Fatihah ini. Kunci yang pertama adalah al-ma'rifah. Agar kita selamat di dunia dan di akhirat, maka yang harus tertanam di dalam diri kita adalah al-ma'rifah, pengenalan, pemahaman kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kalau kita cermati surah Al-Fatihah ini, maka kandungannya adalah tentang al-ubudiyah, tentang ibadah, tentang peribadahan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam surah Al-Fatihah ini agar kita hamba-hamba Allah senantiasa bermuahadah, berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini adalah al-ubudiyah. Menanamkan nilai-nilai kesadaran di dalam diri kita bahwa kehadiran kita di muka bumi ini tidak ada lain adalah dalam rangka beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita tentang hal ini di banyak ayat. Di antaranya adalah ayat yang pasti kita sudah menghafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lainnya disebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya al-yakin, yakni kematian kepada kalian. Di dalam surah Al-Fatihah ini, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah satu hikmahnya adalah agar tertanam kesadaran di dalam diri kita akan tugas utama kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-ma'rifah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami tentang makomnya Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga timbul rasa takut kepada Allah, khauf dan roja di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah menyadari tentang al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, yang ketiga, di dalam surah Al-Fatihah ini tersirat tentang bahwa kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala harus berpegang teguh kepada dinul Islam, kepada manhaj Islam, kepada syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa yang diajarkan di dalam surah Al-Fatihah itu adalah ungkapan ihdinas siratal mustaqim. Paling tidak kalau kita mengerjakan sholat wajib saja, maka dalam sehari bisa kita hitung berapa kali kita membaca doa ini di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, bimbinglah kami kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu? Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab ini. Ketika kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang agar kita dibimbing, agar kita diistiqomahkan di dalam siratal mustaqim itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab di dalam Quran surat Al-An'am ayat 153,
wa anna hadza sirati mustaqim. Dan inilah sirati mustaqim. Inilah jalanku yang lurus. Yakni apa? Al-Islam. Wa anna hadza sirati mustaqim. Fattabi'uhu. Maka ikuti jalan Islam itu. Ikuti dinul Islam itu. Berpeganglah kepada manhaj Islam itu. Berpeganglah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, agama-agama yang lain, syariat-syariat yang lain, aturan-aturan yang lain, hukum-hukum yang lain. Fattabi'uhu, ikuti manhaj Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih. Karena jalan-jalan yang lain itu, ajaran-ajaran yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap saat di dalam salat kita, paling tidak kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim, mengulang-ulang terus. Dan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian kepada syariat Allah, kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah siratal mustaqim. Hadirin rahimakumullah. Ada 3 paling tidak sekurang-kurangnya kunci keselamatan itu. Yang pertama ada al-ma'rifah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah asy-syariah, syariat Allah atau manhajullah, manhaj Allah Subhanahu wa taala, yang kita berpegang teguh kepada dinul Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di dalam dinul Islam ini.